Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pemodelan lingkungan di kurikulum yang baru di tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Iswati Hasanah. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu ya, sudah pernah diajar oleh saya. Saya mengajar mata kuliah ini karena terkait dengan spesialisasi saya, dimana sebenarnya saya risetnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air maupun terkait dengan klimatologi. Namun saya menggunakan pemodelan lingkungan untuk menganalisa data-data riset tersebut. Saya adalah lulusan dari IPB. Oke, hari ini agendanya adalah kita kontrak kuliah, kemudian juga akan membahas pendahuluan sedikit terkait pemodelan sebagai dasar kalian nanti mengikuti mata kuliah ini. Yang perlu dipahami yang pertama adalah terkait capaian pembelajaran mata kuliah kita. Nah, kita dapat beberapa CPMK, capaian untuk mata kuliah. Kita punya 6 capaian yang terkait dengan CPL C, menguasai prinsip matematika, sains, dan keteknikan untuk diterapkan dalam bidang TL. Kalian diharapkan mampu menjelaskan dan memahami tentang pengertian model, ruang lingkup model, peran model, dan teknik lingkungan. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan studi kasus lingkungan dengan menggunakan perhitungan mass balance. Kalian juga diharapkan mampu menyusun mampu menjelaskan tentang tahap penyusunan, kalibrasi, dan verifikasi model. Kalian juga diharapkan mampu menggunakan prinsip matematika dalam pemodelan, baik itu pencemaran air permukaan, air tanah, maupun udara. Nah, dari masing-masing CPMK itu kalian bisa lihat di sini ada penugasan atau asesmen di mana dosen itu mengukur. Misalnya untuk terkait CPMK 1 nanti akan dinilai berdasarkan nilai UTS. Kemudian misalnya lagi untuk CPMK 4 akan dinilai di UTS dan UAS gitu. Kemudian selanjutnya ada capaian terkait kemampuan mahasiswa dalam membedakan prinsip matematika yang digunakan. Jadi ini masih terkait dengan CPMK 4 tadi. Dan juga diharapkan mahasiswa mampu mengoperasikan program komputer untuk memodelkan permasalahan lingkungan. Nah, kita hanya menggunakan 2 software untuk semester ini. Nanti ada yang paling basic adalah terkait dengan Microsoft Excel, tapi kita akan pakai fungsi yang ada di VBA yang ada di dalam Excel. Kemudian juga kita akan menggunakan Vensim untuk melakukan pemodelan dinamik, pemodelan sistem dinamik gitu. Kalau ada yang kurang paham terkait capaian pembelajaran bisa ditanyakan ke saya gitu ya. Jadi overall kalian di sini di mata kuliah ini tidak hanya diminta mengetahui prinsip yang terkait model, tapi juga diharapkan kalian bisa belajar mandiri dan dalam menggunakan peralatan baru. Jadi saya hanya mengantarkan gitu. Kemudian kalian diharapkan juga punya skill dalam menggunakan software tersebut. Nah, untuk komponen penilaian ini sifatnya adalah kita discuss ya. Jadi ini penawaran dari saya. Silakan komen sebagai bukti kehadiran. Nanti silakan komen bahwa kalian setuju dengan komponen penilaian ini, atau bila tidak setuju silakan disampaikan. Nanti saya akan rangkum dari seluruh peserta mata kuliah modelan lingkungan ini, kemudian akan saya sampaikan hasilnya di pertemuan kedua begitu. Dari saya komponen tugas adalah 30%, sementara ujian dalam bentuk UTS maupun UAS itu bobotnya adalah 35%. Kenapa di sini tidak ada presensi kehadiran? Saya rasa kalian sudah paham kalau saya tidak pernah memberikan poin terkait hal tersebut karena itu hak dan kewajiban mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Kemudian terkait keaktifan dalam kelas akan berupa nilai bonus di luar dari komponen penilaian ini. Jadi dia akan menambahkan dari nilai akhir.
Nah, yang perlu kalian pahami di sini tidak akan ada perbaikan di luar remedial. Tidak ada juga ujian susulan untuk UTS, UAS maupun ujian remed itu sendiri. Jadi saya tidak mengadakan ujian susulan ya, kecuali disertai surat dokter. Itu pun harus melalui Kaprodi gitu. Jika kalian terbukti berbuat curang saat UTS maupun UAS, ini saya tambahkan ya, termasuk tugas gitu, maka nilai mahasiswa tersebut adalah E. Ingat, jika berbuat curang maka nilai kalian adalah E. Ini tidak bisa diganggu gugat ya, karena ini sudah kesepakatan di prodi. Nilai remedial itu akan hanya menggantikan nilai ujian ya, bukan nilai tugas. Misalnya kalian ada tugas yang tidak dikerjakan, ya sudah, itu tidak akan bisa diperbaiki di nilai remedial. Jadi misalnya ada tugas yang miss gitu ya, sama sekali tidak mengerjakan misalnya, kemudian kalian ikut remed gitu ya. Bila remed kalian itu misalnya nilainya perfect gitu ya, 100, maka ya maksimal nilai akhir kalian ya 70 gitu ya, karena komponen UTS UAS adalah 35% gitu. Itu kalau tidak mengerjakan tugas sama sekali. Selanjutnya kita mengikuti peraturan di mana kuliah itu minimal 75%. Apabila kalian izin di minggu ini misalnya ya, sampaikan izinnya sebelum minggu depan. Misalnya jadwal kalian adalah hari Senin, maka sampaikanlah izin itu sebelum hari Senin. Paling lambat ya hari Senin di jam kuliah tersebut. Lebih dari itu akan tidak dianggap sebagai izin. Dimana menyampaikan izinnya, Bu? Nanti akan saya berikan keterangannya ya di Google Classroom, harus di email kemana surat izinnya. Kemudian presensi akan dilakukan manual oleh saya sebagai dosen, jadi tidak akan ada kalian saya beri barcode ataupun kode begitu ya. Jadi semua manual dilakukan oleh saya. Nah, bagaimana tahu kalian hadir atau tidak? Saya akan memberikan kesempatan pada kalian gitu ya, untuk menuliskan bukti kehadiran di setiap pertemuan yang saya minta gitu. Jadi ada di Google Classroom akan ada lembar kerja yang isinya submittance dari bukti kehadiran. Contoh di pertemuan ini tadi saya sudah menyebutkan tuh bukti kehadirannya apa. Jadi kalau kalian miss, tidak melihat seluruh video, mungkin kalian tidak akan tahu gitu ya, bahwa di sana ada terdengar ada penyampaian terkait bukti kehadiran yang perlu dikumpulkan. Nah, sistem perkuliahan saya adalah asinkron, di mana saya akan memberikan video-video gitu ya, seperti yang saya lakukan sekarang gitu. Setiap pertemuan akan ada beberapa video-video kecil untuk ditampilkan di YouTube. Kalian tinggal mengikuti urutan-urutan instruksi yang akan saya berikan di Google Classroom. Misalnya, simak video pertama tentang A, kemudian lanjutkan ke video B, lanjutkan ke video C, kerjakan bukti untuk video ABC, seperti itu. Lakukan secara runtut sesuai dengan instruksi. Nah, di kelas kita punya peraturan gitu ya, untuk mahasiswa kumpulkan bukti kehadiran di Google Classroom maksimal di hari yang sama dengan jadwal pertemuan, pukul 9 malam. Bu, kalau saya ngumpulkannya jam 9 malam lebih 5 menit, ya lebih dong ya, kita belajar untuk disiplin. Lebih dari itu dianggap tidak hadir. Nah, apabila pertemuan dilaksanakan di luar jadwal gitu ya, pasti kita punya pertemuan di luar jadwal. Nanti akan saya sampaikan kapan pertemuan di luar jadwalnya. Kemudian atau misalnya di jadwal yang sesuai itu harinya libur, maka akan saya tetap upload gitu ya video pemaparan, video kuliah, tapi saya akan anggap hadir 100% tanpa perlu mengisi bukti kehadiran begitu.
Peraturan untuk saya sebagai dosen, apabila di jadwal tersebut saya belum upload video gitu ya di Google Classroom, dimana sudah 15 menit nih berlalu dari jadwal tapi tidak ada uploadan video, maka saya dianggap tidak ada kuliah pada materi tersebut di hari tersebut. Maka saya berkewajiban mengganti hari. Jadi akan saya anggap sekali lagi hadir 100%. Begitu. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan.